Pada kali ini saya ingin bercerita mengenai apa bisnis gadai yang hadir di Indonesia ini. Jadi aktivitas pinjam meminjam ini sebenarnya sudah hadir di Eropa pada awal abad 10 dan 11 Masehi. Tentu pada masa itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kemudian Romawi ini melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Eropa, sampailah itu ke yang namanya Belanda. Masa itu semua aturan dibuat oleh Romawi menjadilah jurisprudensi bisnis gadai di Eropa pada masa-masa selanjutnya. Jadi itu awal mulanya. Di Eropa ini bisnis gadai ini kemudian berkembang oleh keluarga Medici, seorang pengusaha kaya raya yang berasal dari daerah Lombardia. Daerah Lombardia ini sekarang ini dikenal dengan nama negara Italia. Medici juga menggunakan logo 3 bola emas sebagai simbolnya, dan sampai sekarang itu tetap dipakai oleh gadai di Eropa sebagai simbolnya. Jadi kalau kita di Eropa melihat ada logo 3 bola, berarti itu tempat gadai. Dan ini sudah hadir di Eropa sejak ratusan tahun yang lalu bisnis gadai ini. Kemudian sampai ke Indonesia bagaimana ceritanya? Nah, ini kemudian setelah berkembangnya di Eropa oleh keluarga Medici tersebut, sampailah mereka membuka cabangnya di Belanda. Kemudian di Belanda tersebut oleh VOC yang pada saat itu menguasai namanya Hindia Belanda ini, dibawalah mereka berangkat dari Amsterdam, membawa modal datang ke Hindia Belanda, membuka yang gadai. Pada saat itu disebut Bank Van Lening. Jadi Bank Van Lening ini kan terjemahan bahasa Indonesianya tempat meminjam uang gitu. Nah, Bank Van Lening ini pertama kali beroperasilah di Batavia berdasarkan keputusan Gubernur Jenderalnya pada saat itu, Van Imhoff namanya, tanggal 20 Agustus 1746. Jadi berdirilah yang namanya cikal bakal pegadaian. Jadi Van Lening itu sebenarnya benar-benar awal-awal sekali bisnis gadai itu, dan turunlah menjadi, kalau sekarang kita kenal pegadaian, ditelusuri sampai 1746 sebenarnya. Jadi Bank Van Lening ini didirikan dengan modal sekitar 7.500.000 gulden, dengan 2/3 modalnya berasal dari VOC. Kemudian sisanya oleh swasta. Itu katanya kalau diuangkan sekarang itu bisa senilai lebih dari 50 triliun modal awalnya berdirinya Bank Van Lening tersebut. Selain memberi gadai, mereka juga adalah bank wesel. Jadi tempat juga orang mengirim uang, meminjam uang. Itu pada awalnya yang disebut Bank Van Lening ini. Kemudian di dunia ini ada catatan lain dari peradaban besar di dunia ini dari Cina. Dinasti Qin itu pada masa abad ke-16 itu sudah mulai mengeluarkan catatan bahwa di sana juga sudah ada gadai di daerah Shenzhen dan Hong Kong. Jadi Cina pada masa itu yang dikuasai oleh kerajaan dinasti Qing, atau disebut juga dibaca dengan Qin, sudah punya yang namanya gadai. Jadi toko gadai ini sampai sekarang pun masih dapat kita lihat di daerah Shenzhen atau Hong Kong. Itu dimiliki oleh namanya tuh Mr. Li Hongzhang di Zhejiang. Jadi luas toko gadai itu sampai 5.000 meter dan di Tongyang mencapai 1.000 meter persegi. Jadi ini sangat besar. Peranan mereka pun tidak sedikit kepada perekonomian Cina pada masanya. Siapa sih Tuan Li Hongzhang ini? Tuan Li ini seorang petinggi dalam dinasti Qing tersebut. Jadi mereka bukan orang sembarangan lah. Bisnis gadai ini semuanya masih dapat sekarang gedung-gedungnya itu lihat di beberapa kota di Cina seperti Zhejiang dan Zhengzhou. Kemudian selain di Cina, ada peradaban besar lainnya di Asia, yaitu Jepang. Jadi di Jepang itu sendiri sudah ada catatan bahwa hadir pada masa keshogunan Kamakura itu 1192 sampai 1333. Dikenal dengan nama Kanekase atau moneylenders atau tempat minjem uang. Ini pada masa itu juga muncullah namanya kasta samurai. Pasti kenal semua lah, film-film samurai ini sudah banyak sekali. Kemudian bisnis gadai ini meningkat pesat justru pada era Meiji. Ada kemudian dinasti yang Meiji 1868 sampai 1912. Kemudian di Jepang pada masa itu lahirlah yang namanya perbankan. Jepang mulai mengenal perbankan. Pada tahun 1924, Biro Statistika Jepang mencatat ada 18.000 lebih toko gadai atau 379 unit per prefektur. Ini 2,5 kali lebih banyak dibandingkan jumlah bank yang ada di Jepang pada saat itu. Nah, mengenai pola peminjamannya ada sedikit yang menarik bahwa mereka itu melakukan peminjaman dengan mekanisme referral. Jadi kalau nasabah pertama kali mau menggadai itu harus mendapat rekomendasi dulu dari nasabah existing. Minta rekomendasi dari tetangga dan teman. Tapi kalau mereka merasa sungkan, malu, wah mau minjem ke gadai kok malah minta rekomendasi, bisa. Mereka kemudian akan didatangi oleh staf toko gadai tersebut. Jadi dicek, wah barangnya benar ini, punyanya Tuan Onishi.
semua seperti itu. Nah, benar mereka yang miliki sehingga dapat diyakini. Tapi mereka tidak cek loh kepemilikan rumahnya, kesehatan keuangan itu bukan urusan dari stafnya. Mereka hanya memastikan bahwa barang jaminan yang digadaikan tersebut tidak barang curian. Kemudian untuk penetapan nilai taksirannya, barang jaminannya ditetapkan dengan proses gadai hampir sama dengan gadai tempat lain, yaitu berdasarkan harga pasar second hand-nya. Perbedaan gadai di Jepang dengan negara lain adalah pada saat apabila barang jaminan ini harus terlelang karena tidak ditebus, itu sisa kewajiban setelah harga jual dikurang kewajiban itu dimiliki oleh toko gadai. Itu berbeda sekali dengan berlaku di Indonesia, bahwa sisa kewajiban itu adalah uang kelebihan yang diserahkan kembali kepada si nasabah. Jadi teori referral ini ternyata sudah panjang sejarahnya. Tahun 1800-an sudah berlaku di Jepang. Jadi teori referral marketing ini ternyata punya sejarah panjang juga. Dan kemudian juga cerita bahwa bisnis gadai ini bukan bisnis yang baru datang kemarin sore. Ini sudah ratusan tahun lalu dibawa oleh VOC. Nah, tapi kemudian bagaimana sejarahnya kemudian ini dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian itu mewariskannya menjadi pegadaian. Itu akan kita lihat nanti pada video berikutnya. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video ini dan nanti saya akan tayangkan video berikutnya. Oke? Terima kasih.